Kalau Mas Pandu lihat kemarin, terutama ketika BI mengumumkan itu kan terjadi kenaikan tuh sektor properti kan. Nah, secara garis besar dampaknya ke indeks harga saham gabungan bagaimana, Mas Pandu? Dampak ke sektor properti, maksudnya? Ya, betul. Selama ini kan kalau kenaikan suku bunga itu yang paling dikhawatirkan tuh sama sektor properti. Takutnya ketika suku bunga BI naik, suku bunga KPR juga naik. Ya. Ternyata kalau dilihat dari awal 2001 sampai sekarang, suku bunga KPR itu rata-rata turun secara agregat. Dulu itu 8,5, terakhir kemarin di kuartal pertama 7,74. Jadi kekhawatiran kenaikan suku bunga KPR terjawab. Ternyata masih baik-baik aja tuh sampai sekarang gitu. Ternyata masih baik-baik aja. Ya. Oke. Jadi terus kendala lain mungkin kalau yang sektor properti itu kan selain suku bunga ada kenaikan harga bahan bangunan, ada perizinan, birokrasi, proporsi uang muka yang tinggi sama pengajuan perpajakan, insentif dari pemerintah gitu maksudnya. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya kondisinya baik fundamental maupun sentimen di sektor properti posisi yang cukup baik ya. Arahnya masih menguat. Kalau dari awal tahun kita lihat nih saham BSD ini naik sekitar 25%, CTRA sekitar 15%-an, Semra 6%, B1 7%. Ini sektor properti bagus-bagus semua tahun ini. Bagus semua ya. Oke. Nah, sentimen apa yang perlu diperhatikan oleh investor terutama yang ingin masuk ke sektor properti ini, Mas Pandu? Yang pertama kita lihat untuk semester kedua nanti banyak developer yang mau launching proyek baru. Nanti tingkat persaingan itu bisa meningkat karena semuanya kan dipengen nawarin. Ini pilih properti saya aja gitu kayak. Kemudian kalau bercermin pada pengalaman sebelumnya biasanya memasuki atau menjelang tahun politik penjualan propertinya cenderung melambat. Ini juga perlu kita antisipasi. Apakah kinerja yang bagus setahun terakhir masih bisa dipertahankan atau enggak? Kemudian kalau dilihat secara sektoral kan properti tahun ini masih bagus. Nah, takutnya kalau mulai semester kedua mulai melambat nanti banyak investor yang switching, rebalancing cari sektor lain yang lebih bagus gitu. Ini kita lihat realisasi kinerja kuartal 2 ini bisa sesuai dengan target atau meleset. Kita masih tunggu nih, belum keluar rata-rata laporan keuangannya. Oke, tapi tadi ada satu pernyataan yang menarik menurut saya, dari Mas Pandu tadi, soal masuk ke tahun politik. Nah, biasanya investor akan tahan fund-nya untuk investasi kan, terutama di sektor properti. Nah, terutama juga untuk saham-saham atau emiten-emiten properti. Apakah ini yang harus dilakukan oleh investor? Menahan dulu sambil melihat situasi, atau justru mumpung kosong nih, gitu ya, mumpung di harga yang menarik nih, kita serok aja atau gimana, Mas? Kalau saya cenderung serok, tapi tunggu koreksi. Kalau sekarang kan kita masih dekat-dekat ini harga tertinggi tahun ini. Kalau saya, tapi lihat dulu nanti apakah ada koreksi atau masih sini-sini. Kalau sejauh ini kan trennya masih sideways ini. Ya sekitar 6.500, naiknya sekitar 7.069 berapa itu ya. Oke, berarti tunggu terkoreksi dulu baru serok ya. Oke. Kalau mencermati sektor properti sendiri, Mas Pandu melihat ada nggak emiten-emiten yang ini perlu dicermati nih bareng-bareng. Oke, ini emiten-emiten yang akan naik atau berpotensi cuan nih ke depannya nih. Ada nggak, Mas Pandu? Dari properti yang menarik, kalau kita lihat BSDI saya lihat yang pertama. Oke. Dia itu punya land bank terbesar di BI sekitar 3.800 hektar. Nah, investor yang hitung valuasi berdasar pendekatan aset harusnya suka karena harga properti, harga tanah itu kan secara jangka panjang selalu naik. Gitu. Kemudian kalau kita lihat dari marketing sales sejauh ini masih bisa bertumbuh naik 3% dibanding tahun kemarin. Itu udah 54% dari target mereka. Targetnya itu 8,8 triliun. Kalau dari pendapatan lebih bagus lagi, kuartal pertama kemarin bisa untung 2,8 triliun.
pendapatan, naik 42% dibanding tahun kemarin. Labanya meningkat 151%. Nah, target tahun ini labanya itu 3,1 untuk tahun 2023. Jadi ini masih menjadi salah satu emiten di sektor properti yang potensi labanya itu paling besar di bursa. Oke, itu. Yang lainnya ada nggak, Mas? Lainnya saya lihat mungkin CTRA. CTRA ya. Karena Putra Development ya. Ya, karena dia punya lahan di luar Jawa itu yang paling banyak kalau dibanding yang lain. Ada di Kalimantan, di Sulawesi. Nah, mereka itu kan basisnya komoditas. Komoditas kemarin udah lewat, mereka udah pegang duit banyak. Harusnya kan pasar properti di sana juga meningkat karena ada demand gitu yang kuat itu. Kalau dilihat marketing sales juga dia paling bagus sampai Juni kemarin. Naiknya itu 27%. Kalau marketing sales properti yang lain kan tipis-tipis saja. Ada yang masih turun juga gitu. Berarti itu yang di semester 1 2023 ya kemarin ya? Kinerja Ya. semester 1 ya? Oke. Ada lagi Mas Pandu yang lainnya selain CTRA? Kalau yang lain mungkin Pakuwon Jati, Pewon. Oke. Dia itu punya porsi recurring income yang paling besar kalau dibanding yang lain. Sekitar 50% itu dari mall. Jadi nggak cuma jualan lahan sama rumah hunian ya. Jadi dia punya banyak dan itu nggak pengaruh sama suku bunga. Berapapun orang-orang tetap pergi ke mall. Ya. Pendapatan buat dia gitu loh. Oke. Apalagi sekarang kegiatan offline kan sudah reguler lagi ya, sudah berjalan seperti biasa. Jadi mall juga bertambah padat lagi kan. Ini salah satu mungkin jadi perhatian ya bahwa Pewon akhirnya kinerjanya positif gitu ya, kurang lebih Mas Pandu ya. Betul. Tingkat okupansi mereka tuh rata-rata udah di atas 90%. Jadi udah hampir penuh. Hampir penuh. Oke, 90% okupansi. Oke, ini perlu dicatat sama sobat. Ada yang lain kira-kira nggak Mas Pandu yang perlu diperhatikan lah minggu-minggu ini nih? Paling yang dilihat cuma 3 itu dulu. 3 itu dulu ya. Berarti tadi ada CTRA, ada Pakuwon, Pewon ya. Kemudian ada BSD ya tadi ya disebutkan ya. Iya. Oke, dan ini proyek-proyeknya di luar Jawa dan di Jawa juga lumayan banyak ya berarti ya Mas Pandu ya. Oke, ini juga perlu diperhatikan sobat investor. Nah, kalau Mas Pandu sendiri melihat saham properti seperti Intiland Development itu menarik nggak? Untuk Intiland, kalau dari Land Bank dia masih punya lumayan banyak ya, 2.200 hektar. Cuma kalau dilihat dari marketing sales, terakhir dia laporkan tuh di kuartal pertama tuh dia turun 47%-nya agak dalam turunnya. Padahal target dia tahun ini tuh marketing sales bisa sampai 2,4 triliun. Jadi masih jauh banget. Oke, masih jauh dari KPI-nya mereka sendiri ya malah. Iya. Oke. Yang menarik kalau dari dia tuh pendapatan tuh bisa naik 174% dibanding tahun kemarin. Jadi 1,5 T. Labanya juga mulai positif. Kalau yang tahun lalu dia masih rugi. Oke. Gitu. Tapi ini sobat investor, keputusan investasi dan pembelian berada di tangan sobat investor semua ya. Jadi kita hanya mengulas ya, begitu ya Mas Pandu ya. Ya. Oke, ini disclaimer seperti itu. Oke. Kalau ini kan tadi kurang lebih jangka pendek ya. Kalau kita melihat tiba-tiba nanti ada koreksi, berarti emiten-emiten tersebut yang perlu diperhatikan. Kalau untuk long term-nya apa Mas Pandu yang perlu diperhatikan? Emiten-emiten yang perlu kita cermati. Long term dia dari itu tadi land bank sama dari arah suku bunga. Kalau suku bunga kemarin kan naik terus, orang mungkin masih tahan dulu. Wah, jangan-jangan ntar cicilan naik gitu ya. Iya, betul. Kalau mulai akhir tahun atau mungkin tahun depan kan mungkin ekspektasinya suku bunga udah mulai turun, jadi udah aman nih, udah bisa mereka perkirakan hitungannya. Cicilannya wah ini udah harusnya maksimal segini, saya masih bisa menjangkau harga rumah gitu. Oke. Terutama di 2024 nanti ya, ketika masuk tahun politik di mana seharusnya investor tadi Mas Pandu bilang untuk mencermati dulu ya, tidak tergesa-gesa, betul ya. Nah,
di 2024 saran terbaiknya apa Mas Pandu? Kalau memang mau spending, kira-kira arahnya harus kemana nih? Arahnya karena pasar saham kemungkinan tuh kan akan agak lesu, justru koreksi itu kan kita bisa manfaatkan, ada peluang, wah ini koreksi lagi murah, kita masuk, betul ya. Saya masih bagus. Untuk properti, arahnya sih saya masih cenderung positif untuk properti. Cenderung Gitu. positif ya. Karena sebenarnya di 2024 tuh kebanyakan industri ya, terutama di properti semuanya wait and see kan, melihat siapa yang akan jadi pemimpin selanjutnya, arah kebijakannya pastinya ya. Iya. Bagaimana nanti dampaknya ke properti itu sendiri. Tapi kalau di beberapa kali dimention sama Mas Pandu, sebenarnya properti kedepannya itu masih punya peluang sangat besar untuk cuan ya, berarti ya Mas Pandu ya. Oke. Iya. Kira-kira dari sektor ini yang mengerjakan terutama di IKN nanti itu kan juga banyak nih Mas Pandu ya, beberapa emiten-emiten properti yang memang akan main di sana atau akan melakukan proyek di sana. Nah, itu termasuk yang perlu kita perhatikan nggak? Iya, termasuk. Walaupun tidak banyak ya. Saya baca-baca kemarin yang punya lahan cukup besar ada 2 tuh, CTRA sama BSDE di sana. BSD sama CTRA. Oh, Iya. Oke. Berarti keduanya bisa long term tuh ya, karena IKN sendiri kan proyeknya masih lama banget kan ya Mas? Betul. Oke. Nggak cuma IKN, Sulawesi juga perkembangan propertinya lumayan kencang. Oke. Berarti IKN tanda kutipnya masih bisa lah berpotensi untuk menjadi sentimen yang mengkerek cuan ya, seperti itu ya. Betul. Kalau yang wilayah Jakarta kan mungkin agak lambat, udah terlalu padat, agak mahal. Yang masih lumayan bisa bertumbuh itu sekitar Jawa Tengah, di sana banyak pabrik baru. Sama jalan tol di Jogja, itu juga lumayan kencang di sana. Kalau yang wilayah di sekitar Jakarta, Jawa Barat kayaknya udah agak lambat. Oke, jadi Greater Jakarta dan sekitarnya itu proyeknya kemungkinan akan lambat dibanding dengan luar Jawa atau Jawa Tengah, Jawa Timur tuh ya. Kalau misalnya ada emiten yang punya proyek di daerah-daerah tersebut, nah itu perlu diperhatikan gitu ya Mas. Iya, betul. Oke. Clue-nya seperti itu. Oke. Mas Pandu, saya mau mengingatkan sobat investor, boleh ya, kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya saran atau segala macamnya gitu ya, silakan untuk chat di kolom komentar, nanti akan kita bacakan pertanyaan maupun hal yang lainnya langsung ke Mas Pandu, nanti kita akan diskusi dan dijawab oleh Mas Pandu. Oke, mungkin sudah ada pertanyaan. Sampai sudah ada Mas Pandu, boleh saya sebutkan ya Mas ya, Pandu ya. Silakan. Datang dari Izzatullah 07. RMKO gimana Mas? Apakah akan bertahan arah katanya? Ini baru, kayaknya yang baru tadi. Yang baru IPO hari ini. Yang baru listing tadi. Gimana Mas? Kalau lihat dia dari awal langsung mentok atas, stabil di situ, nggak banyak yang jual, harusnya masih bertahan. Harusnya bisa bertahan. Oke. Jadi itu tadi sebagai investor. Oke. Kalau yang lain ini datang nih Mas dari Sultan 117. Oke. Nah, kira-kira ada pengaruhnya tidak terhadap saham batubara peningkatan di sektor properti atau bagaimana? Ada hubungannya nggak Mas kira-kira? Hubungannya itu justru kalau kita lihat dari pengalaman yang lalu, booming properti itu terjadi 1 tahun, sekitar 1 atau 2 tahun setelah booming komoditas. Jadi kita juga punya harapan nih, orang-orang yang udah cuan banyak dari komoditas, duitnya mau ditaruh mana? Kan selama ini properti masih cukup nyaman ya buat investasi gitu. Tapi apakah benar terjadi terulang apa enggak, kita kan nggak tahu. Gitu. Ini menarik nih Mas. Tadi Mas Pandu bilang ketika komoditi sedang naik-naiknya ya kan ya. Kemudian akan lari kemana nih cuannya? Ternyata lari ke properti. Nah, cuman yang perlu kita amati adalah kapannya ya, dan realisasinya gimana? Oke, pengalokasiannya seperti apa? Oke, menarik tuh tadi. Oke,
ini datang pertanyaan berikutnya, Mas Pandu, datang dari uh, Veriko.Ridwan. Bagaimana emiten BSBK, Mas Pandu? BSBK Mall yang di Balikpapan ya? Betul. Karena masih baru kita belum bisa bicara banyak nih. Saya juga kurang ikuti. Oke. Nah, kalau lebih itu nanti jadi PR ya Mas Pandu mungkin ya di pertemuan kita berikutnya. Oke. Oke, Mas Pandu. Oke, ini datang lagi satu pertanyaan, Mas Pandu. Nah, kalau misalnya terkait dengan saham-saham penunjang sektor properti, contoh ada beberapa produsen cat, nah kemudian juga produsen yang lainnya yang untuk mendukung sektor properti. Apakah itu akan berpengaruh? Nanti kan banyak juga yang listing di bursa ya, itu berpengaruh nggak sih, Mas? Kalau dari cat, saya lihat dari Avia itu lumayan stabil growth-nya selama ini. Jarang turun, dia lumayan bisa naik terus. Kuartal pertama ini pendapatan laba naik sekitar 8%. Nggak terlalu kenceng, tapi stabil, dia konsisten. Nggak pernah turunnya tuh sampai dalam. Oke, kalaupun naik juga tidak signifikan ya? Iya, dia stabil. Stabil. Masih oke. Terus pendukung lain apa ya? Kalau seperti semen, kalau dilihat dari top line ini agak stagnan selama beberapa tahun terakhir. Nah, yang menarik karena harga komoditasnya sudah mulai turun, biaya energi mereka juga akan turun nanti. Jadi labanya bisa meningkat dibanding tahun kemarin. Mudah-mudahan ini bisa mengenjot laba lebih besar gitu. Oke. Semen apa aja yang perlu dicermati, Mas Pandu? Kan ada beberapa emiten. Tetap kita pilih market leader aja ya. CSMGR sama INTP. Market leader, terus dia punya potensi dividen juga gede. Jadi meskipun dia harga sahamnya cuma situ-situ aja, kita masih bisa kantongin laba dari dividen tadi. Dividen ya. Oh, ini clue-nya tadi, satu market leader, kedua yang sering bagi-bagi dividen. Nah, itu aja paling clue-nya. Nah, kalau sektor lain nih, selain tadi cat, kemudian semen, kemudian yang lainnya ada nggak, Mas? Yang emiten pendukung sektor properti yang diperkirakan juga akan terkerek positif. Apa ya? Saya baru lihat dua itu dulu. Dua ya. Berarti dua ini yang perlu kita cermati tadi sebagai investor ya, beberapa clue-nya perlu diperhatikan. Oke, Mas Pandu, saya ada pertanyaan nih. Ini di luar dari teman-teman atau sobat investor yang ingin bertanya. Kalau kita melihat atau ingin berinvestasi di emiten properti, yang perlu kita lihat pertama kali apa? Emiten-emiten apa yang perlu kita cek? Oh, ini emiten yang bagus nih. Oh, ini emiten yang biasa aja. Oh, ini emiten yang untuk long term. Ini yang untuk short term. Nah, apa Mas kira-kira yang bisa di-share ke kita? Gini, kalau dari properti, karena ini rumah ya, yang pertama kita lihat tuh lokasi. Dia lokasinya di mana? Potensi kenaikan, potensi kenaikan harga lahan mereka tuh kencang apa enggak gitu ya. Kayak seperti kalau kita beli rumah. Kemudian kita juga harus pantau marketing sales. Tiap kuartal kan mereka berikan laporan itu. Apakah masih sesuai target dari manajemen atau enggak. Selama masih tercapai, itu kan marketing sales cerminan pendapatan sama laba tahun depan. Kalau emang masih bagus terus kan artinya potensi pendapatan gede, labanya gede, dividen juga gede gitu. Terus juga kita perlu cek valuasi. Yang umum dipakai itu ada metodenya RNAV, PI, PBV. Kalau bisa kan kita cari yang murah. Nanti bisa dibandingin secara historis, dibandingin rata-rata 5 tahun terakhir, atau dibandingin secara industri. Terus apa lagi ya? Mungkin kita perlu cek kondisi. Iya. Kalau bisa kan cari yang lebih murah, jadi resikonya lebih kecil. Kemudian kita lihat kondisi makro, gimana arah suku bunga sama nilai kurs, terutama mereka yang punya utang dolar. Itu kan kalau kursnya melemah, tiba-tiba dia laporan keuangan bisa minus agak banyak. Banyak yang kayak gitu. Cari yang aman-aman, yang murah, utangnya kecil, lahannya di tempat yang bagus, gitu kira-kira.
yang punya project di tempat yang bagus. Oke, berarti tadi itu ya, lokasi. Jadi kalau mereka punya lokasi yang menarik, kemudian berkembang, entah itu di luar Jakarta ya, berarti ya, Pandu ya, itu perlu sangat diperhatikan oleh sobat investor, terutama yang ingin berinvestasi di sektor properti. Oke, lanjut Mas ya, kita ada pertanyaan dari Samudra underscore. Misi Mas Pandu, kalau boleh tahu bagaimana prospek IPO CNMA? Oh, ini beda lagi nih. Silakan Mas Pandu. Kalau dari outlook, kinerja harusnya bagus. Karena orang udah mulai banyak yang nonton ke bioskop lagi. Kalau 2 tahun sebelumnya kan masih belum bisa. Harapannya kinerja bisa balik seperti tahun 2019 dulu. Harusnya sih bagus, aman, dia labanya juga lumayan besar. Cuma kalau dilihat dari valuasi kan dia nggak bisa dibilang murah, agak mahal kalau dibanding yang lain. Oke. Kalau cari untung buat 1-2 hari pertama sih harusnya masih bisa. Oh, ini khusus untuk trader ini callingnya untuk trader. Oke. Untuk jangka panjang mungkin kita tunggu dulu. Oke. Ini tadi pertanyaan intermezzo ya, Mas, di luar dari topik kita soal properti. Tapi ini menarik karena sebentar lagi mereka kan akan lebih. Oke, terakhir Mas Pandu, soal tips and trick bagi sobat investor, terutama yang sudah bergabung saat ini, apalagi yang pemula nih. Bagaimana melihat saham properti, kemudian cara untuk memilih saham properti yang tepat. Nah, itu yang bagus dan tepat itu bagaimana? Oke, silakan Mas. Tipsnya tadi itu kita perlu lihat lokasi, tadi udah dibahas ya. Lokasi, terus kita cari yang secara valuasi itu masih murah. Terus kita lihat struktur permodalannya. Ya, kita cari perusahaan yang sehat, yang utangnya kecil gitu. Terus sabar aja, tunggu dia kan kayak siklus. Kalau suku bunga lagi naik, dia cenderung turun. Nanti suku bunga turun, orang selama daya belinya itu meningkat, harusnya kan akan naik lagi itu ke properti. Oke, sip. Makasih Mas Pandu, tadi kurang lebih itu tips dan trik dari Mas Pandu untuk memilih emiten-emiten di sektor properti yang tanda kutipnya ini bisa untuk berinvestasi, baik mau jangka panjang, jangka pendek, dan pastinya mendatangkan cuan ya Mas Pandu ya. Oke, makasih sekali lagi Mas Pandu sudah bergabung dengan IDX yang hari ini. Insya Allah nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Mas Pandu ya, kita ngobrol lagi sektor-sektor yang lainnya. Siap. Makasih. Terima kasih ya. Oke, makasih ya, Mas Pandu. Terima kasih. Terima kasih. Sobat investor, tadi diskusi kita bersama dengan Mas Pandu Dewanto, technical analyst dari Investindo Sekuritas, terkait dengan kenaikan suku bunga acuan yang diumumkan Bank Indonesia kemarin, kemudian dampaknya bagi saham properti seperti apa. Tadi sudah dijelaskan, ada juga tipsnya bagaimana memilih emiten-emiten di sektor properti yang semoga bisa mendatangkan cuan dan mungkin manfaat lebih banyak. Oke, sobat investor, nanti kita akan ketemu lagi di hari Rabu dengan topik yang lain. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan bahwa jangan lupa untuk tonton terus IDX Channel TV dan baca informasi terbaru kita terkait dengan pasar modal, ekonomi, bisnis, dan juga saham di www.idxchannel.com. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita, IG dan Twitter di @idx_channel, kemudian YouTube kita di @idxchannel_, TikTok kita di idxchannel, dan Facebook serta Threads di @idxchannel.com. So, jangan lupa, kita ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu, sobat investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.